Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Azhar Namaban, nomor WP 18 TPB 1031. Di sini saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan pada rangkaian uh, sensor yang akan dijadikan IoT nantinya. Jadi yang pertama itu kami menggunakan sensor DHT11. Jadi sensor DHT11 ini merupakan sensor suhu dan kelembaban. Jadi kami menggunakan sensor DHT11. Terus kami menggunakan breadboard. Jadi breadboard ini merupakan sebuah papan di mana nanti rangkaian itu bisa kami rangkai dan diuji cobakan atau uji coba prototipe-nya tanpa perlu mengoper. Jadi breadboard ini nanti akan dihubungkan dengan rangkaian dengan menggunakan jumper ini, tali jumper. Jadi jumper ini berfungsi untuk menghubungkan rangkaian dengan papan breadboard tadi. Nah, terus yang paling penting itu kami menggunakan node MCU8266. Jadi ini merupakan microcontroller yang sudah terhubung dengan Wi-Fi atau ESP8266. Jadi microcontroller ini punya kelebihan itu sudah terhubung langsung dengan Wi-Fi-nya. Jadi untuk melakukan programnya itu tinggal download Arduino IDE ESP8266 untuk memprogramkannya. Mungkin sekian untuk penjelasan komponennya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian IoT pada sensor DHT11. Nah, untuk komponennya itu kita menggunakan node MCU 8266, kemudian ada sensor DHT11 dan juga ada kabel jumper. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyambungan, terlebih dahulu kita harus ketahui masing-masing pin dari komponen ini. Nah, untuk penyambungan pinnya itu V-in yang ditunjukkan oleh kabel kuning itu disambungkan ke node MCU dengan nilai plus. Nah, karena ini harus masuk yaitu V-in, maka kita hubungkan dengan plus. Kemudian pin G pada node MCU dihubungkan dengan pin negatif pada DHT11 karena dia bersifat main. Nah, yang terakhir itu adalah pin D1 kita hubungkan dengan pin out pada DHT11. Nah, modul Wi-Fi 8266 ini itu bersifat stand alone. Artinya dia tidak membutuhkan microcontroller lain untuk melakukan sistem kinerja karena dia sudah memiliki CPU sendiri. Nah, kemudian kelebihannya dia bisa disambungkan dengan Wi-Fi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerja sensor DHT11. Sensor DHT11 merupakan serangkaian komponen sensor dan IC controller yang dikemas dalam suatu paket. Sensor ini ada 4 pin dan ada yang 3 pin. Tapi tidak menjadi masalah karena dalam penerapannya tidak ada perbedaan. Dalam bodi sensor yang berwarna biru atau putih itu terdapat sebuah resistor dengan tipe NTC, negatif temperatur koefisien. Resistor jenis ini memiliki karakteristik di mana nilai resistansinya itu berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Artinya semakin tinggi suhu ruangan, maka nilai resistansi NTC-nya akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai resistansi meningkat ketika suhu di sekitar sensor menurun. Selain itu, di dalamnya terdapat sebuah sensor kelembaban dengan karakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara. Data dari kedua sensor ini diolah di dalam IC controller. IC controller ini akan mengeluarkan output data dalam bentuk single wire bidirectional. Setelah data resistansi tadi diterima oleh sensor, lalu data tersebut akan dikirim ke microcontroller yang nantinya akan diubah pada microcontroller yang akan dikonversi sedemikian rupa melalui library yang digunakan dan selanjutnya hasilnya akan ditampilkan pada serial monitor dan blink.
Selanjutnya itu setting aplikasi Blink. Yang pertama itu klik new project, lalu buat nama projectnya di project name. Lalu untuk kolom device-nya itu ESP8266. Lalu akan ada kode autentikasi yang dikirim ke email. Lalu tekan bagian tengah untuk menambahkan gauge. Tambahkan gauge 2 buah, lalu setting gauge-nya pin, pencet pin, lalu ganti menjadi virtual, lalu V0. Lalu setelah namanya menjadi gauge yang pertama menjadi suhu, lalu refresh rate-nya jadi 1 sekon. Lalu setting juga untuk gauge yang kedua, setting namanya itu menjadi kelembaban karena yang tadi suhu. Lalu inputnya itu yang tadi kan virtual V0, yang ini menjadi V1. Lalu refresh rate-nya sama 1 sekon. Pada bagian dari blog menjelaskan tentang library yang digunakan oleh coding ini. Yang pertama itu ada library untuk Blink, kata itu library untuk NodeMCU, lalu ada library Blink untuk NodeMCU, lalu ada library untuk DHT. Lalu pada bagian yang di blog ini ada untuk masukkan authentication token, Wi-Fi SSID sama password untuk Wi-Fi-nya. Wi-Fi SSID dan passwordnya itu yang digunakan untuk terkonek dengan ESP8266. Lalu ini ada deklarasi untuk pin yang digunakan pada sensor, pada pin GPIO 0 atau pin D3 pada NodeMCU. Lalu pada bagian ini ada tipe sensor DHT yang digunakan, yaitu DHT11. Lalu ini untuk deklarasi variabel DHT yang berisikan pin yang digunakan dan sensor yang digunakan. Lalu ada Blink timer, itu timer pada aplikasi Blink. Itu lalu ada void sensor itu untuk mengirimkan data dari sensor ke aplikasi Blink. Lalu ada float H sama dengan rate humidity, ini komen untuk pembacaan sensor kelembaban. Lalu float T sama dengan DHT rate temperature. Variabel T yang berisikan pembacaan sensor DHT untuk temperatur. If is none H dan is none T, serial print line gagal membaca sensor, return. Jadi pada komen ini apabila tidak ada data yang masuk pada DHT, humidity, dan temperatur, maka serial monitor akan memprint gagal membaca sensor, return jika masih tidak ada yang masuk datanya. Lalu ada Blink Virtual Write V0T, Blink Virtual Write V1H, yaitu pada aplikasi Blink widget yang digunakan pada Virtual 0 memprint temperatur. Virtual Write pada V1, widget V1 memprint humidity. Lalu pada serial monitor memprint suhu dengan tipe data string. Lalu serial print line itu ada variabel T yang berisikan temperatur. Lalu serial print kelembaban dengan tipe data string. Lalu ada serial print line humidity. Lalu ada void setup untuk mulai aplikasi yang mulai komen yang cukup sekali jalan, yaitu ada serial.begin 9600, yaitu menjalankan secara monitor pada baud rate 9600. Lalu ada blink.begin yang berisikan authentication token, Wi-Fi SSID, dan password yang di atas ini. Lalu di sini ada dht.begin, yaitu menjalankan sensor. Lalu timer.set interval 1000L sensor. Jadi interval untuk void sensor dengan interval 1000 milisecond atau 1 detik. Lalu ada void loop yang perulangannya yaitu ada blink run sama time run. Sekian.